aqrabul abad indallah, daripada hamba Allah yang paling dekat dengan Allah itu tatkala apa? Bukan tatkala kita lagi diri, tatkala kita lagi zikir, tatkala kita lagi ini, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat kepada Allah inda sujudi, tatkala sujudnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinni alimtu anna dunya munqati'a faniya wa anta minallahi bil makanil ladzi anta minhu. Aku tahu ya Rasulullah, umur ini enggak lama, dunia ini enggak lama, dan aku tahu engkau adalah orang yang paling dekat di sisi Tuhanmu. Engkau adalah orang yang nomor satu berada di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi ya Rasulullah? Itu aku sudah tahu ya Rasulullah. Maka kata Sayyiduna Rabi'ah mengatakan, kata Rabi'ah bin Ka'ab, ahbabtu antadu wallahi li, maka itulah kesenanganku tatkala kau mendoakanku selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Apakah Rasulullah langsung mendoakan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata lagi, inni fa'il ya Rabi'ah, aku akan mendoakanmu, aku akan memintakan itu permintaan kepada Allah. Inni fa'il, aku akan bermunajat kepada Allah untukmu ya Rabi'ah. Tapi apakah Rasulullah ada syarat kepada Rabi'ah? Ada. Enggak sekonyong-konyong Rasulullah doakan begitu saja. Tapi Sayyiduna Rabi'ah itu diminta supaya apa? Berikhtiar, usaha dulu. Usaha dulu. Apa usahanya kata Rasulullah? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu aku wahai Rabi'ah dengan engkau memperbanyak sujud. Kuncinya kata Rasulullah, perbanyak sujud. Karena Pak Bu, tatkala kening kita taruh di atas bumi, di mana disitulah hati yang paling dekat dengan langit. Tatkala kening kita letakkan di atas bumi, di situ hati kita paling dekat dengan langit. Maka di hadis lain Nabi mengatakan apa? Aqrabul abad indallah, daripada hamba Allah yang paling dekat dengan Allah itu tatkala apa? Bukan tatkala kita lagi diri, tatkala kita lagi zikir, tatkala kita lagi ini, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat kepada Allah, kata Rasulullah, hamba Allah yang paling dekat tatkala dekat dengan Allah, tatkala ngapain? Inda sujudi, tatkala sujudnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Bu ya, jadi perbanyak yang namanya sujud kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sujud itu berarti kita membantu Rasulullah untuk mewujudkan keinginannya. Keinginan beliau apa? Bersama umatnya di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Pak Bu apa? Bikathrati sujud di sini. Yang kedua maknanya, kita jangan coba-coba berani ninggalin sholat. Jangan coba-coba berani ngeremehin sholat. Sesibuk apapun, sebanyak apapun pekerjaan yang sedang kita hadapi, kalau sudah datangnya waktu sholat, pikirin kapan kita mau sholat, kapan kita mau bergegas. Kalau kita berani ninggalin sholat, orang berani ninggalin sholat, ya Allah, itu orang berarti sudah berani terhadap Allah. Kalau Allah saja komitmennya enggak dipegang, kalau itu orang sama Allah saja berani nyuekin, apalagi ke sesama manusia, apalagi sesama manusia. Maka kalau ada seorang atasan punya bawahan enggak sholat, waduh ya, suatu saat dia pasti mengkhianati atasannya. Karena sama Allah aja dia khianat, sama Allah aja dia enggak peduli, sama Allah aja ia berani nyuekin. Ya, maka Rasulullah bilang bikathrat fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Perbanyak sujud, itu cara membantuku untuk selalu mewujudkan keinginan kita bersama, kata Rasulullah, yaitu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Karena Rasulullah udah janji Pak Bu ingin selalu dengan umatnya. Maka tatkala nanti Pak Bu di dalam sebuah hadis diceritakan, kalau dunia sudah kiamat Pak Bu, masya Allah, dunia sudah sehancur-hancurnya, maka Allah memerintahkan dua malaikat
memerintahkan pimpinan malaikat yaitu malaikat Jibril dan Mikail untuk pertama kali menghidupkan, cari makamnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hancur lebur dunia Pak Bu, hancur lebur. Malaikat sampai nyari kuburan Nabi, bingung nanti di mana kuburan Rasulullah kalau udah hancur kayak begini. Sampai Allah ilhamkan di sini tempatnya. Tatkala sudah tahuan tempatnya, dibangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tatkala itu Rasulullah pertama kali dimasukkan ke dalam surganya Allah. Apa kata Rasulullah masuk surga sendirian beliau tenang-tenang saja? Enggak Pak Bu. Dalam hadis itu ceritakan Rasulullah masuk ke surga wajahnya penuh dengan kesedihan. Kalian celinguk kanan, celinguk kiri, lihat kanan, lihat kiri, kok nggak ada orang di surga. Sendirian di surga juga nggak enak kata Nabi. Nah, sendirian di surga juga nggak enak. Sendirian di surga nggak enak. Sampai Rasulullah tatkala itu ditanya oleh Allah, apa yang kau inginkan ya Muhammad? Engkau udah ada bersamaku di surga. Betul ya Rabb, paling indah bersamamu ya Rabb. Tapi aku nggak betah rasanya kalau di surga nggak ada umatku. Sampai Rasul diizinkan keluar dari surga untuk menjemput umat-umatnya, umat kecintaannya, umat kesayangannya, yaitu kita semua umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditunggu oleh Rasulullah. Tapi itu jangan lupa, ya syarat ditunggunya kata Rasulullah bikat roti sujud, perbanyak yang namanya sujud.